Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Muslimah, NIM 2020143582, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori dan praktek upacara pramuka. Upacara adalah serangkaian yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan tertatur dan tertib, untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Siaga merupakan anggota pramuka yang memiliki golongan dengan rentan usia 7-10 tahun. Upacara siaga ini merupakan upacara yang diperuntukkan untuk anggota pramuka siaga yang dilakukan sesuai dengan golongan usia. Tujuan diadakan upacara pramuka siaga adalah dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Fungsi adanya upacara pramuka siaga. Fungsi upacara dalam pramuka siaga adalah untuk membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses yang berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan, dan keberhasilan yang dicapai peserta didik agar peserta didik golongan siaga, 1. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. 2. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. Yang ketiga, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain. Yang kelima, dapat memimpin dan dipimpin. Yang keenam, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pokok upacara pramuka siaga. Bentuk barisan yang digunakan oleh peserta selalu sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. Sesuai dengan perkembangannya, kejiwaan pramuka siaga yang bisa dikatakan masih memusatkan pandangannya kepada keluarga. Maka, dalam upacara pramuka siaga menggunakan bentuk lingkaran, di mana pembina di tengah, pemimpin dan wakil pemimpin barung berada paling kanan dan kiri anggota pramuka siaga. Bentuk upacara pramuka siaga yang pertama, pengibaran bendera merah putih, yang kedua, pembacaan Pancasila, yang ketiga, pembacaan kode kehormatan, yang keempat, pembacaan kode etik, sandi ambalan, yang kelima, pembacaan doa, yang keenam, kehikmatan dan ketangguhan. Praktek upacara dalam pramuka siaga. Praktek upacara dalam pramuka siaga adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di dalam teori upacara siaga, di mana di dalam pelaksanaan praktek ini terdapat tata cara yang mengatur secara sistematis pelaksanaan upacara dan awal sehingga selesai. Macam-macam upacara pramuka siaga yaitu 1. Upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, yang ketiga upacara pelantikan, upacara kenaikan, upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan upacara pindah ke golongan penggalang. A. Upacara pembukaan latihan pendudukan siaga. 1. Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. Kedua, memiliki barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pimpinan upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketujuh, pembina upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang sembilan, pembina upacara membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang ke-10, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Ke-12, pemimpin upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggotanya. Yang ke-13, pemimpin upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. B. Upacara penutupan latihan perindukan siaga. 1. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. Yang keenam, pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih kemudian membawakannya keluar tempat upacara. Yang ketujuh, pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat kemudian kembali ke barung. Yang kedelapan, pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan kemudian kembali ke barungnya. Yang kesembilan, pengumuman dan pesan pembina upacara. Yang ke-10, pemimpin upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang ke-11, barisan dibubarkan, anggota perindukan diminta diri kepada anggota dengan bersalaman. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula. 1. Calon anggota siaga dilantik
sebentar oleh pemimpin barunya. Yang kedua, para siaga yang sudah dilantik maju satu langkah. Yang ketiga, tanya jawab tentang syarat kecakapan umum siaga mula antara anggota pemimpin siaga dan calon siaga. Yang keempat, upacara janji Dwi Satya dituntut pembina dengan memegang sang merah putih di tiang bendera bersama perindukan yang telah dilantik memberi hormat. Yang kelima, penyempatan tanda-tanda iringi nasihat pembina. Yang keenam, penghormatan kepada siaga yang baru dilantik diajukan pemberian selamat kemudian kembali ke tempat masing-masing. Yang ketujuh, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Yang kedelapan, pemimpin baru menjemput anggotanya yang telah dilantik. Yang sembilan, barisan dibubarkan. Yang ke-10, pelantikan sebaliknya diadakan pada hari latihan biasa dan dilaksanakan sesuai upacara pembukaan latihan. D. Upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata. Yang pertama, siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Yang kedua, tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Yang ketiga, pada ucapan janji Dwi Satya dengan cara seperti pada pelantikan anggota yang telah dilantik penghormat. Yang keempat, pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan menyampaikan tanda kecakapan umum yang baru diiringi nasihat pembina. Yang kelima, penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dianjurkan pemberi selamat. Yang keenam, memberikan barung utama kemudian kembali ke tempat masing-masing. Yang ketujuh, siaga yang naik tingkat kembali ke barungnya. Kedelapan, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukannya. Yang kesembilan, barisan dibubarkan diteruskan dengan kegiatan acara latihan. E. Upacara pindah ke tingkat penggalang. 1. Diperuntukkan siaga dalam rangkaian upacara pembentukan latihan. Yang kedua, pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Yang ketiga, penjelasan pembina bahwa pramuka siaga pindah ke golongan pramuka penggalang bukan karena kecakapannya tetapi karena usianya. Yang keempat, pesan pembina kepada anggota perindukan yang akan pindah. Yang kelima, pramuka siaga yang akan pindah minta diri kepada teman keperindukan. Yang keenam, pengantar siaga yang akan pindah ke pasukan penggalang yang sudah disiapkan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.